mensubmit inovasi untuk tahun 2025 haruslah minimal 3. Kalau kurang dari 3, ya Bapak Ibu, yang mensubmit inovasi khusus untuk SPM, itu otomatis Sumatera Utara tidak dinilai oleh PSKDN Kemendagri. Walaupun inovasi kita lengkap, walaupun seluruh OPD memberikan inovasi, tapi kalau Dinas Pengampu SPM seperti Dinas Pendidikan tidak melaporkan, otomatis kita tidak dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini Bapak Ibu, eskalasinya kelihatan jelas ya, tahun 2025 minimal 3 OPD pengampu SPM, sampai 2026 dan 2029 itu 6 OPD pengampu SPM itu harus mensubmit inovasinya. Kalau tidak, kita tidak akan dinilai. Nah, inilah ya yang menjadikan Dinas Pendidikan beserta SMA SMK ya mempunyai kewajiban lebih, atau kita bilang compulsory ya, untuk melaporkan inovasi yang sudah dilakukan. Inovasi yang dilaporkan itu N-2 ya. Kalau kita melaporkan 2025 berarti 2023 dan 2024 yang kita laporkan. Kemudian Bapak Ibu, terakhir ya, stressing terakhir, di sini sudah berhadir Bapak Ibu, rekan-rekan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Mungkin ada Bapak Kabid SMK, ada Bapak Kabid SMA dari Pendidikan Khusus, ya mungkin berhadir juga ya. Pak Sekretaris juga sebentar lagi kami sudah kontak akan berhadir ya. Kami harapkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ya kita sudah menyusun draft SK Tim Pelaksana Inovasi bagi seluruh SMA dan SMK Susumut ya, sudah kita susun melalui Bapelitbang draftnya. Kami harapkan dari Dinas Pendidikan untuk dapat mengesahkan melalui tanda tangan Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Karena SK Tim Pelaksana ini dibutuhkan dan menjadi salah satu indikator ya yang harus kita lengkapi dari 20 indikator tadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dari Dinas Pendidikan, mungkin kami meminta nanti sinergitas dan kolaborasinya serta monitoringnya terhadap penginputan inovasi yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang ada di SMA dan di SMK. Mengingat tenggat waktu pelaporan inovasi Kemendagri ini berakhir kira-kira tanggal 20 ya 18 19 ya 19 Juli 2025. Kita juga membutuhkan waktu ya untuk melakukan filter ya serta verifikasi finalisasi terhadap inovasi yang sudah Bapak Ibu laporkan. Jadi apabila masih ada kekurangan ya Bapak Ibu, kita bisa kontak Bapak Ibu untuk segera melengkapi. Jadi kami mohon nanti dari Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan, baik itu melalui Kabid, melalui Pak Sekretaris, melalui Capdis, kita sudah buat grup WA ya, ini ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti melalui grup WA dan juga melalui bisa kontak kita langsung ya, kita punya LO untuk masing-masing SMA. Ini nanti kita share juga ya Pak Joni ya. Jadi masing-masing SMA itu ada person in charge-nya. Misalnya Pak Joni dia person in charge SMA Negeri 2 ya, SMA Negeri 1. Sampai seluruh SMA ini Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang bingung melakukan inputan, silahkan ini langsung di Pak kalau yang ada di berdomisili di ya silahkan langsung datang seperti coaching klinik ya langsung saja ke bidang riset dan inovasi atau mungkin melalui cabang dinasnya ya Bapak Ibu kalau nanti misalnya mengalami kendala silahkan cabang dinasnya juga dikoordinasikan sehingga nanti bisa kita bantu. Tapi WA grup kita itu aktif ya, terus ya Bapak Ibu silahkan ya dimanfaatkan untuk mengoptimalkanlah penginputan inovasi kita ini.
Sekali lagi Bapak Ibu ya, kami mengharapkan dari Dinas Pendidikan, dari SMA SMK kita sama-sama bersinergi meningkatkan capaian indeks inovasi daerah. Karena kalau kita sudah mendapat peringkat sangat inovatif, kita dapat benefit ya dari Kemendagri, yaitu dana insentif daerah yang jumlahnya cukup besar ya Bapak Ibu. Sehingga ini nanti balik juga ke kita benefitnya dan bisa kita gunakan sepenuhnya untuk kemajuan Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara tahun 2024 itu masih peringkat 11. Kita masih belum masuk 10 besar. Kalau sudah masuk 10 besar itu mungkin sudah sangat inovatif. 5 sangat inovatif itu masih dikuasai oleh Jakarta, Sumsel, ya, kemudian Jabar, Jateng, Jatim, ya, masih Jogja ya, kalau nggak salah ya. Oh, sorry, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi belum ada keterwakilan Sumatera Utara itu masuk ke 10 besar. Padahal kita punya potensi, kita punya SMA SMK yang sudah kita daftarkan inovasinya melalui SK Gubernur sekitar 405 inovasi. Tapi baru nggak sampai setengah lah yang menginputkan, baru 50 untuk SMA, SMK baru 30. Jadi belum optimal, Bapak Ibu. Padahal potensi kita sangat-sangatlah besar. Satu lagi, Bapak Ibu, yang saya ingatkan terakhir, inovasi bukan sesuatu yang memberatkan, ya, Bapak Ibu. Definisi inovasi adalah pembaharuan, pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Jadi jangan berpikir bahwa inovasi itu notabene adalah harus aplikasi, harus digitalisasi. Karena sangat banyak aplikasi-aplikasi yang 1 tahun selesai hanya untuk kebutuhan-kebutuhan mungkin kebutuhan diklat dan sebagainya dan tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Yang kami harapkan di sini apabila Bapak Ibu menghasilkan inovasi yang aplikasi itu sustainable ya, berkelanjutan dan digunakan. Dan apabila inovasi yang dihasilkan itu bukan aplikasi, pembaharuan terhadap suatu sistem atau SOP ya Bapak Ibu, itu digunakan dan dampaknya memang terasa dan sustainable Bapak Ibu digunakan. Jangan dianggap kalau sudah menghasilkan inovasi kita harus mengeluarkan anggaran yang besar ya Bapak Ibu ya, tidak, karena sudah banyak sekali inovasi yang sifatnya aplikasi ini Bapak Ibu ya, malah inovasi-inovasi yang menang di Innovative Government Awards lalu itu bukan inovasi Bapak Ibu. Sorry, bukan aplikasi. Bukan tipenya aplikasi, tetapi pembaruan sistem. Jadi silahkan Bapak Ibu berkreasi, memecahkan masalah melalui inovasi dan menemukan solusi ya melalui inovasi dan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan sesi paparan narasumber dari Bapak Joni. Kami harapkan Bapak Ibu ya, kami harapkan partisipasi aktifnya. Apabila tidak jelas, silahkan bertanya, manfaatkan segala kesempatan yang ada sebelum timeline atau deadline penginputan inovasinya ditutup oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri tanggal 19 Juli 2025. Saya rasa demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas kehilafan, kekurangan. Secara resmi bimbingan teknis, pemenuhan indikator dan dokumen inovasi bagi SMA SMK Sumatera Utara pada hari ini kita nyatakan dibuka. Kami serahkan kepada moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kabit, Bu Vena, Kabit Riset dan Inovasi yang telah membuka, memberikan arahan tadi kepada kita semua bahwa Dinas Pendidikan termasuk SMA SMK itu
eh, pelayanan dasar yang berusaha. Jadi sebagus apapun inovasi yang kita submit ke Kemendagri, BSKDN, kalau tidak ada dari Dinas Pendidikan dan beberapa pelayanan dasar yang lain, itu juga tidak akan nilai oleh BSKDN, gitu ya. Jadi salah satu yang kami lakukan adalah melakukan coaching klinik atau melakukan pembinaan melalui Zoom seperti ini. Baik Bapak Ibu, hanya menekankan kembali bahwa dari 405 inovasi yang ada di SK Gubernur, itu yang disampaikan Bu Kabit tadi, yang masuk, yang terinput inovasinya, meskipun hanya nama inovasi yang diinput, yang dari unit SMA adalah 53 inovasi, ya. Dari unit SMK 33 inovasi. Jadi hanya ada 86 inovasi yang terinput. Yang 86 ini juga belum yang diinput itu semua, ya. Bahkan satu inovasi hanya namanya saja yang diinput, ya. Tapi tidak ada 20 indikator, tidak ada proposal, tidak ada bangun ruang yang diinput. Jadi yang kami verifikasi kemarin hanya beberapa dari 405 inovasi yang terinput di aplikasi. Kemudian poin berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah data yang kami peroleh jumlah SMA, SMK yang punya akun itu hanya 41 sekolah. Ya, 41. Nah, pertanyaannya SMA, SMK yang tidak punya itu kemana? Ya. Jadi banyak PR-PR kita sebenarnya, tapi yang ada, yang terinput inovasinya di aplikasi itu bisa optimal, itu juga sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya akan coba membuka aplikasi Sirinov Smart. Izin saya share. Baik, nampak Bapak Ibu? Oke, baik. Saya kemarin sudah izin sama SMA Negeri 2, karena yang kedua saya coba saya buka untuk kita lihat inovasi-inovasinya dan kemudian indikator apa saja sebenarnya yang mereka telah input itu ya. Ada anak apa dari pihak SMA 2, SMA 2 Medan yang berhadir? Hadir Pak, selamat pagi Pak. Bu Siti ya. Iya Baik, Pak. terima kasih Bu Siti. Ya, kita coba. Jadi kalau SMA 2 ada 5 ya. Ada 5 yang diinput inovasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. 7 pun. 5 ya, 5. Nah, dari yang 5 ini yang kita maksud tadi Bapak Ibu ya, beberapa SMA yang menginput inovasinya, indikatornya ini ya, indikator ini yang terinput itu kadang-kadang 0. Ya. Dia 0 dia. Ya. Nah, yang kita harapkan dia kan 20 indikator terinput dia. Nah, baru kita cek yang 20 indikator yang diinputnya itu apakah itu 20-20-nya benar atau jangan-jangan pengalaman kita 20 indikator 20-nya satu file dibuat. Ya kan? Filenya ya apapun diminta indikatornya, filenya itu juga yang diinput. Nah, itu yang tidak benar itu maksudnya begitu ya. Kemudian ada juga yang menginput misalkan indikatornya 5, 4, 2, 1 ya. Nah, itu yang mau kita optimalkan.
Nah, mudah-mudahan SMA 2 sudah beberapa ini 20 ya. Nah, ini pun yang bisa dioptimalkan saya pikir sudah sesuatu yang luar biasa. Baik, Pak Ibu, kita akan coba membuka, misalkan kita buka proposalnya. Ya, izin ya. Nah, inilah bentuk proposal yang dibuat SMK SMA 2 ya. SMA 2 ya. Jadi dimulai dulu latar belakang pendahuluan gitu ya. Kemudian dasar hukumnya apa? Nah, dasar hukum ini kan bisa diambil eh, SK Gubernur kemarin yang kita share di web group ya. Boleh juga yang lain. Tujuan dan sasarannya apa ya kan? Tujuan khusus, manfaat pelaksanaan inovasi, gambaran gitu ya. Ini ada tuh, fotonya ya. Kemudian penutup strategi berkelanjutan. Nah, yang jadi persoalan adalah bahwa proposal yang diinput itu adalah proposal pada umumnya. Artinya kita kan punya punya form, punya format ya. Kalau formatnya belum dapat akan kita berikan ke masing-masing eh, inovator ya, ke masing-masing SMA ataupun SMK melalui PIC masing-masing SMA atau SMK. Baik. Baik, Bapak Ibu, langsung kita masuk indikator saja. Nah, ini yang saya pikir yang repot. Ya, Bapak Ibu, bisa kita lihat yang pertama adalah indikator regulasi inovasi. Sebenarnya untuk indikator satu ini kita hanya menginput SK Gubernur yang kami share di WA Group, ya, seperti ini ya. Kemarin kan sudah kita share ini ya. Kenapa? Karena memang di SK Gubernur ini sudah ada nama inovasi dimaksud. Misalnya seperti yang dibuat oleh Seman 2 ini adalah terkait packaging dari ampas tebu dan batang pisang. Nah, bagaimana kalau ada SK yang lain? Misalkan SK gubernur yang lain, misalkan nama SK berbeda, ataupun misalkan ada SK kepala sekolah, tapi kita ambil SK gubernur saja, karena memang skornya paling paling tinggi di SK kepala sekolah, SK pun kepala dinas. Di sini kan ada pilihan Pak Ibu, ya. Nah, kalau kita milih yang misal ada SK malam nilainya tinggi, ya.
Nah, kita adalah keputusan kepala daerah. Jadi kalau inovasi yang mau diinput itu ada di SK Gubernur, kita tinggal menginput SK Gubernurnya saja. Nah, bagaimana kalau inovasi itu tidak ada di SK, maka kita cari SK yang lain, ya. Nah, ini yang tidak diinput oleh beberapa Bapak Ibu para inovator di sekolah SMA atau SMK tadi. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah ketersediaan, ini dia, ketersediaan sumber daya manusia terhadap inovasi daerah. Nah, ini boleh kita ambil misal SK kepala sekolah atau SK kepala dinas, ya, atau bisa misalkan SK kita lihat SK apa ini, kita lihat dulu ya, atas nama ya, boleh juga atas nama. Nah, di sini sebagai contoh yang kita ambil adalah SK kepala sekolah, ya. Nah, yang jadi persoalan kadang-kadang adalah uh, jumlah peserta atau jumlah susunan panitia yang ada itu adalah kurang dari 30 orang. Nah, kita berharap ya, kita berharap dalam satu SK itu jumlahnya paling sedikit 30 orang. Nah, yang kita cek kadang-kadang cuma 5 atau 10 atau 20 gitu ya. Nah, orang-orang yang disusun dalam SK ini bisa mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya. Kemudian masuk lagi tata usaha, masuk lagi guru, bahkan bisa juga anak-anak didik ya atau siswa. Nah, kalau kita cek di sini, kita cari sampelnya ini adalah kalau hitungan kita di sini sudah lebih dari 30 nih. Jadi lebih dari 30 upaya adalah skor paling tinggi. Nah, makanya kita sarankan kalau dia di bawah 30 ditambahilah ya. Kalau dijumlahkan ini kan 17 tambah 1 18 tambah 6 24 tambah ini kan lebih dari 30 dia ya. Nah, ini yang kita tidak temu. Ada SK tapi jumlahnya nggak sampai 30, rendah juga skornya. Karena kan skornya ini 1 sampai 10 orang sumber daya manusia skornya rendah. 11 sampai 30 skornya sedang. Kemudian lebih dari 30 skornya paling tinggi. Kita berharap yang paling tinggi ini. Baik, Bapak Ibu, yang ketiga adalah kecepatan inovasi. Kecepatan inovasi ini maksudnya adalah eh, seberapa lama inovasi Bapak Ibu itu tak ya, mulai dari pertama ide ya, kemudian sampai membangun aplikasi ke aplikasi sampai pelaksanaan inovasi dimaksud. Saran kita adalah kalau bisa dia jangan lewat dari 4 bulan ya. Kalau bisa jangan lewat dari bulan karena kalau dia inovasinya ditakan 9 bulan ke atas, maka skornya paling rendah. Kalau inovasinya diciptakan 5 sampai 8 bulan, skornya sedang. Kalau waktunya 1 sampai 4 bulan, skornya paling tinggi. Saran kita kepada Bapak Ibu, maka buatlah dia tidak lebih dari 4 bulan. Nah, kita cek di sini. Kecepatan inovasi ini. Oh, iya. Jadi dia mulai pertama kali mengajukan usulan ide itu 20 September 2024 ya. Kemudian berakhir dia sampai Oktober ya, September, Oktober, November. Berakhir ya. Nah, artinya kan dia tidak lebih dari uh, tidak lebih dari 4 bulan ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Kalau dokumennya seperti ini, mohon
anukan dulu ini. Karena hanya ini dia diketahui kepala sekolah, ya, sekolah tanda tangan stempel, ya. Karena dia bukan dalam bentuk kalau harapan kita sebenarnya dalam bentuk TOR atau kerangka acuan kerja, ya. Tapi karena bukan dalam bentuk kerangka kerja di input, ya, Bu Siti ya, timnya yang lain, nanti itu dibuat diketahui kepala sekolah. Baik. Baik, Pak. Nah, yang temuan kita di beberapa inovasi oleh bahwa tornya ada, tapi deskripsi terkait durasi waktu sampai menemukan inovasi itu nggak ada. Nah, itu juga nggak boleh, gitu ya. Itu juga nggak boleh. Nah, kita ambil kalau tor nggak ada dibuat seperti ini juga boleh, seperti dua tadi, ya. Tapi diketahui kepala sekolah, ya. Tuh, baik. Kemudian adalah kemanfaatan inovasi, ya. Kemanfaatan inovasi ini lebih kepada berapa orang sebenarnya yang sudah memanfaatkan inovasi itu, ya. Berapa orang sebenarnya yang sudah memanfaatkan inovasi itu. Harapan kita daftar pemanfaat inovasi itu kalau bisa di atas 500. Jadi siapa yang memanfaatkan inovasi ini bisa kepala sekolah, bisa juga guru, bisa juga siswa, bisa juga masyarakat atau orang tua siswa. Tergantung inovasinya apa. Kenapa? Karena kalau dia dari 500 orang yang memanfaatkan inovasi itu, maka nilainya paling tinggi. Itu peraturan baru sekarang, ya. Kalau dulu dia hanya 200 saja. Ini masih konsep yang tahun 2024, ya. Hanya 200 saja itu paling tinggi. Sekarang 501, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Dokumen yang mau dipersiapkan itu hanya daftar penerima manfaat pelaksana inovasi. Ya. Ini ada guru dan pegawai, ya kan? Guru dan pegawai ada sekitar berapa ini? 97 orang. Tambah siswa lagi yang memanfaat misal, ya. Siswa memanfaatkan berapa nih? 150. Nah, tapi masih benar, ya. Kalau bisa dia 5. Nah, bagaimana kalau tidak tidak sampai 500 sekian, bisa saja sih sebenarnya, tapi skornya rendah, ya. Kemudian adalah yang pemanfaatan inovasi, 5 adalah kualitas inovasi. Nah, sini ada video. Nah, video ini oleh kebanyakan teman-teman SMA yang menginputnya adalah video yang hanya isinya bagaimana mengoperasikan inovasi itu. Nah, itu juga, ya. Isinya hanya bagaimana mengoperasikan, bagaimana mengerjakan inovasi dimaksud. Nah, itu benar, ya. Nah, inovasi yang kita maksud di sini, yang divideokan adalah pertama, kenapa inovasi itu muncul, ya. Ide awalnya seperti apa? Itu satu. Nanti ada deskripsinya di video itu. Kemudian ada juga yang membacakan apakah kepala sekolah, apakah gurunya, ya. Yang pasti di video itu peran kepala sekolah ada. Apakah nanti di awal atau di akhir untuk menguatkan bahwa inovasi itu yang diciptakan oleh pihak sekolah itu terhadap pemanfaatan itu tadi. Nah, kemudian ada tadi ide kenapa video itu muncul. Ya, ada juga deskripsi manfaat daripada masih dimaksud. Nanti deskripsinya ada, dibacakan juga, ya. Kemudian ada juga nanti di video itu dampaknya, ya. Sebelumnya seperti ini, sebelum ada inovasi, setelah inovasi dia seperti ini, gitu dia. Jadi orang tahu.
Dan juga ada di video itu adalah testimoni dari orang yang memanfaatkan inovasi itu, satu atau dua orang. Ya, nah, yang di input, yang disubmit di aplikasi kami kebanyakan video-video pada umumnya, seperti yang saya bilang ya. Itu tidak masuk. Nah, nilai kan gini, kalau dia memenuhi unsur satu atau dua unsur saja, yang ada hanya bagaimana menggunakan aplikasi itu, maka skornya paling rendah. Ya, kalau ada 3 sampai 4 unsur, misalnya tadi kenapa eh, kenapa idenya ya 3 unsur segala, maka